lagi Chris siapa? Oke guys, balik lagi kita. Tutup ya? Hah? Malah tutup ya pertanyaannya, mana tadi? Oke. Oke guys, balik lagi kita di Q&A Shift Ngobras yang ini keempat. Yang keempat agak banyak pertanyaannya, tapi jangan banyak-banyak kok jawabnya. Ngeditnya lama. Oke. Tapi ya ini juga kamu bikin tulisan jangan kecil-kecil. Ya, aku ngambil dari itunya segitu. Oh, gua susah bacanya. Kan bisa di zoom. Oke, siap. Back to the topic. Oke, lanjut aja ya kita ke pertanyaannya nih. Yang pertama, permisi Om. Nggak bisa. Ya kan? Udah gue bilang, udah aku balas. Dia bilang Om. Jangan panggil Om. Pasti nggak mau dijawab. Lanjut ke pertanyaannya. Mau tanya, saya kan punya Jazz GK5 RS CVT. Karena ada pedal shiftnya, apakah bisa di remap D untuk lebih irit, sedangkan S limiternya dinaikin untuk lebih bertenaga? Kondisi mobil baru 2 tahun. Lama juga 2 tahun loh coy. Mesin masih ori. Saya kalau sama istri jalan santai, tapi kalau mau nyalip di ring road biasanya pindah S dan pakai pedal shift. Nah, untuk kebutuhan seperti itu apakah perlu memakai dashtek atau cukup dengan remap? Matur nuwun Om sebelumnya, semoga dijawab. Iya, kayak yang udah sering kita bahas, remap dan dashtek. Keunggulan remap apa? Murah. Iya. Keunggulan dashtek punya 5 mapping. Tergantung sekarang. Kalau Anda bisa menjaga bahan bakar, misalnya nih waktu di remap, ada kemarin remapnya pakai pertamax turbo. Habis itu setelah sekian minggu komplain, kok mobil saya ngelitik, bahan bakarnya apa bro? Pertamax. Tetap Kan pertamax turbo. Nggak bisa dong. Karena kita cuma punya satu mapping yang kita masukin ke dalam engine control unit. Jadi kalau mau remap ya pastikan bahan bakar. Nggak cuma remap ya, dashtek pun kalau mau tune lah nih globally, mau dashtek, mau standalone, mau remap, kalau mau tune di atas dyno atau mau tune di jalan sekalipun atau mau diapain sekalipun, itu ya bahan bakar yang akan kalian pakai Harus konsisten. Kalau standalone bisa kita bikin berapa mapping memang, ada switchingnya. Dashtek bisa dibikin berapa mapping. Jadi itu memungkinkan untuk kita setup bahan bakar yang dengan lower octane. Tapi kalau remap, you cuma punya satu mapping. Ya udah, yang ditanam di situ ya mapping untuk bahan bakar itu. Intinya itu aja. Kalau tanya mau remap atau dashtek, itu tergantung konsumen sih. Yang pertama maunya gimana, yang kedua budgetnya gimana, gitu. Itu aja sih. Jadi kalau remap pasti aku turunin sedikit daripada hasil peak powernya, karena itu jaga-jaga itu tadi. Ya, sayangi mesinmu. Itu dari awal tuh Koko tuh bilang sayangi mesinmu. Makanya nggak mau kasih peak karena kita sendiri juga nggak bisa kontrol kan kalian bawa mobilnya kayak gimana. Kalau misalnya Koko sendiri yang mau bikin pick ya nggak apa-apa. Kalau Koko sendiri yang pakai nggak masalah. Dia tahu treatmentnya. Kemarin, yang mobilku sendiri, pick 230 HP, gila. Ya gila. Tapi kan aku tahu cara bawanya. Nah, lu pada nggak tahu, ya kan? Balik lagi itu dari personality drivernya kayak gimana. Jadi nggak cuma sekedar profil dari mobilnya sendiri nih yang pick, tapi yang menggunain juga ugal-ugalan, mobil lu pecah coy. Banyak ini udah soalnya kejadian kayak gitu. Jadi balik lagi, remap itu bisa untuk mengatasi yang kamu mau. Dashtek pun bisa, balik lagi ke budgetnya seperti apa, tinggal kamu tentukan sendiri. Kalau balik lagi ke GK5 RS CVT itu nggak bisa dilepas limiter karena dia itu tadi CVT. Nah, tapi kalau GE bisa. Gitu. GE bisa. Nah, kalau mau lepas limiter berarti ganti BPK. Oke, next. Maaf
maaf kok mau nanya, dijawab nih langsung, nggak protes. Katanya Innova diesel manual kalau di remap lebih sedikit kenaikan tenaganya ketimbang yang matic. Apakah itu benar kok? Terima kasih. Lu nggak nyimak video sebelum-sebelumnya apa? Lah, di mana-mana nih, di mana-mana nih ya. Karena aku yang ngedit dan aku dengerin kata-katanya kok. Kalau manual otomatis lebih rich untuk membuat aneh-aneh gitu masih lebih gampang lah daripada matic, karena matic terbatas cuy. Iya nggak? Ya cuman yang lagi maticnya Innova ini dia nggak ngomong Innova tahun berapa. Ya. Udah lah global deh. Mau yang lama apa yang baru nih? Sama nih. Aku udah pernah nyoba sampai angka 300 di matic. Itu yang reborn apa yang? Mau reborn, mau yang tua, yang belum lahir, yang baru born. Oh iya. Nah, itu sama. Aku udah pernah bikin di angka 300. Itu masih aman. 350. Yang baru belum pernah. Yang tua pernah. Itu masih aman. Lebih dari itu, udah. Cuman kalau manual, cuman kuat sampai berapa? Kalau yang lama, cuman kuat sampai angka 160 HP. Koplingnya, bukan mesinnya. Dikata Toyota kurang kerjaan bikin mesin matic sama manual dibedain castingannya, ya kan? Nah iya. Jadi kalau yang baru cuman kuat sampai 180, 190 HP, habis itu balik lagi. Kalau kondisi standar berarti ya memang lebih dikit yang manual. Ya apa enggak? Kondisi standar. Jadi mobil dari dealer nih, masih ori dari pabrikannya. Kalau di remap lebih tinggi yang manual apa yang matic? Innova diesel. Aku lebih berani nge-push yang matic. Karena faktor nggak selip. Oke. Kalau nge-push manual dikain matic bisa. Oke. Tapi ya lu siap-siap ganti kopling 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nah, balik lagi dari mobilnya kayak sendiri. Yang ini yang baru kita bikin yang pasien dari Solo itu kan manual. Putih apa yang hitam? putih. Oh putih. Oke. Yang hitam matic, yang ini manual. Itu sampai ganti turbo orangnya. Lo kok bisa kok? Ya. Itu 280 HP. Kok bisa? Ya bisa. Koplingnya kayak truk. Ribbon. Koplingnya kayak truk. Injek aja coba kalau kamu kuat. Kuat nih. Kayak S2000 yang mana? Injeknya. Kuat lah. Lebih keras ini dikit. Kuat. Sepele. Cuman kalau kena macet ya. Ya kalau kena macet aku ke warung aja. Siap-siap pijetan. Gitu. Jadi sebenarnya kenaikannya itu tergantung dari kamu mau apa aja. Ya kan? Spek mobilmu apa aja. Kalau speknya standar segini doang, kalau kamu ubah ini itu juga pasti akan berubah. Gitu. Nggak bisa digeneralisasi lah. Bisa. Oke, next. Menurut Om lagi tuh. Udah gue bilangin jangan manggil Om. Ini orang-orang kesini aja, itu yang umurnya di bawah-bawah aku tuh, yang SMA aja kesini manggil dia Om, dia ngomel. Dia nggak mau kelihatan tua, kecuali anaknya sendiri dia manggil papi. Ya. Menurut Om, knalpot merek apa yang mendukung performa GK5? Kalau cari aja sendiri. Full system gimana Om, pengaruh di performanya? Knalpot merek apapun. Aduh, aku nggak mau nyebut, kecuali aku di endorse. Ada sini sempat disebutkan di video golf kemarin. Golf? Iya, maksudnya mau pakai merek apapun yang penting desainnya dan ukuran yang benar pasti. Jadi kalau merek aku nggak mau nyebut merek.
selain aku nggak di endorse, dan kedua aku nggak mau menjelekkan merek. Lainnya. Oh ini si A ini baik, oh ini si B ini kurang baik, oh ini si C jelek banget. Ya kan? Iya. Hanya gini aja deh, desain flow di knalpot itu penting. Apalagi desain knalpot yang lebih susah bikin desain knalpot yang bentuknya header. Kalau ini kan dia merek GK5 kan bentuknya downpipe. Tapi downpipe pun itu krusial di situ. Selisihnya bisa 3 HP, bisa 5 HP dibanding downpipe yang lain. Itu baru desain. Desain flow. Di downpipe. Belum terus nanti kemudian inner diameter di pipe setelahnya itu. Belum tuh nanti ini ada yang merek tertentu A, B, C, D yang desain dalamnya resonator tuh ada gitu atau gimana, entah apa gitu kan. Gitu. Nah itu harus juga. Ada yang desainnya lagi nanti di exhaust, di muffler ada DB killer dan sebagainya. DB killer kita pernah coba kan? Iya. Turun berapa HP kemarin? 6, 7 HP? 6 sampai 7-an. With and without DB killer turun. Dan proven dia rasain itu. Jadi aku nggak mau nyebut ini. Kalau mau tahu ya ke bengkel gue dong. Dia kasih tahu. Kalau mau instan pakai ini nih, ukurannya ini. Gue bikinin, maksudnya kan gitu. Enak aja lo. Itu baru desain. Mana ya? Nih. Kalau dijawab ya. Itu juga baru dari desain, dari kualitas bahan. Juga ngaruh. Pengaruhnya bukan ke performa, tapi keawetannya. Kualitas las juga keawetannya, kualitas bahan banyak. Yang baru kan baru sering banget tuh gue bikin pop gitu kan, launch control maksudnya. Lepas dua. Nah ada beberapa merek nggak usah nyebut juga nih, baru di atas dyno digituin aja udah pecah. Ada tuh yang rontok-rontok gitu tuh. Sampai gelas dulunya keluar juga banyak dan sebagainya. Itu kan pengaruhnya bukan ke performa nih, tapi ketahanan ini barang, gitu kan. Ya gini aja deh, kamu harus tahu apa namanya tuh? Apa namanya istilah nih? Kata orang tua, ya kan? Ada harga ada rupa bro, kan gitu aja dah. Kalau kamu maunya chip, ya hasilnya cipi gitu kan. Tapi ya belum tentu juga. Ya. Ada yang mahal, tapi ya hasilnya nggak maksimal. Kayak di C5, yang aku bikin yang warna putih, yang baru di apa namanya review sama ini si Jackie pengempol mobil. Yang dia upload tadi malam apa? Enggak, yang kemarin. Enggak tahu. Yang di C5 putih. Ya. Nah, di situ Jackie kan bilang, ini knalpot pakai full GS racing. Gue beli waktu itu knalpot doang dulu. Cat back. Itu 80 juta, Chris. Tuh. Kenapa? Full titanium. Cuman ketika di dyno lebih rendah daripada bikinanku, itu turun 20 HP. 20 WHP. 20 WHP which is 30 HP. Dari 257 WHP jadi cuman 229 WHP. Serius? 30 HP teman. Kenapa? Karena ini di C5 sudah aku rubah engine-nya, sudah aku rubah CC-nya dari 2000 jadi 2400 kan gitu. Sedangkan si JS Racing bikinnya yang mass produce, yang dia punya malnya nih. Cuman yang untuk 2000 cc kan gitu kan. Si JS ini jelek apa enggak? Ya enggak, cuman kurang cocok sama desain mesin gitu. Jadi kalau menurutku desain knalpot itu sesuaiin sama desain mesinmu. Jangan dibalik-balik, makanya kalau bikin mobil
Ini pengen knalpot ini nih. Pokoknya gimana pun caranya mesinnya harus orang kebanyakan kan gini, wis, aku mau bikin mobil nih, bikin knalpot, war, bikin dulu knalpotnya, habis itu, wis, aku bikin update mesin nih, ini knalpot, pakai ini lagi nih, belum tentu cocok. Lah ya. Harus cocokin desain knalpot daripada desain mesinnya. Knalpot itu untuk mendukung mesin lah, bukan mesin yang mendukung knalpot. Soalnya knalpot itu buat buang sisaan mesin kan, sisa bakaran mesin. Jadi dia cuma penyalur, bukan mesin yang nyesuaiin penyalurnya lah. Gitu guys. Jadi kalau masalah merek apa yang bagus, kita nggak bisa nyebut. Mendingan kamu kesini bawa mobilmu, kita cek nanti ukuran dan desain apa yang cocok. Itu disolutif kan. Jualan mulai biar cuan nih guys. Bodo amat. Ya, next. Mau tanya tentang flat shift apa ya? Flat shift itu apa ya? Gitu. Oke, sorry salah baca. Dan yang di remap ignition atau fuel maps-nya Mas. Makasih. Ini dipanggil Mas terima Bu? Enggak apa-apa. Oh, oke. Masih muda. Oke. Flat shift. Mau tanya tentang flat shift apa ya? Dan yang di remap ignition and flat shift itu ketika lo ganti gigi pedal gasnya nggak lepas. Ya. Pedal gas pencet terus, kalau ganti gigi kan cuma tendang-tendang dulu. Dan kasih bocoran deh. Tapi ini bukan cuma remap. Ada kemarin aku bikin remap plus digibag. Jadi ada kombainan di situ. Dan ini rahasia aku. Cuma tak kasih bocoran, yang tak lupa misalnya. Ini kayaknya sudah disebut deh di video yang Jazz G5 tapi yang warna apa aku lupa. Tapi emang udah kita bahas itu untuk masalah seperti itu di ignition. Udah kita kasih clue-nya di situ. Ini yang ke ignition. Gitu. Betul sekali. Kalau mau tahu cari aja videonya yang mana. Soalnya itu udah video agak lama yang kita videonya masih di jalan guys. Yang aku ke Pontang-Panting gitu. Oke, next. Om lagi nggak tuh? Om mau tanya kalau HRV Sweep K24 automatic DSG VW bisa nggak Om? Tampilan interior tetap standar. Emang bisa? Ganti BPKB aja, pakai VW udah. Tim susah, nggak bisa. Ini ya. aku tuh bingung loh sebenarnya. Kalau menurutku HRV itu desainnya itu ya udah kayak itu. Nggak bisa diapa-apain lagi. Maksudnya kamu mau swap engine pun ya janganlah. Kalau ke K24 bisa manual. Ya. Ya kan? Tapi kalau terus maunya terus crossing ke DSG mau pakai ejo apa? Standalone mau budget berapa? Mau tag? Ya walaupun kamu pusing nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Dijabarin sama Bobo. Walaupun motek itu mengesalkan bagi Bobo. Ribet banget. Nah iya. Kalau ini K24 Matic DSG ya habis bangsa 250 kali. 300. Lu beli baru aja maling, nape? Itu punya emak gua di rumah ada tuh, bagus. Daripada kayak gini yang mending beli VW Tiguan. Size-nya mirip, ya kan? Iya, benar. Iya sih. Iya kan? Iya, benar. Itu turbo DSG, 6 speed, ada launch controlnya. Iya. Ya kan? Murah malah. Sama sekarang mobil murah nggak sampai 200.
mode, knalpot dan sebagainya memang cuma 1400 sih. Cuman masih bisa sampai 230 HP juga kalau kita push kan gitu kan. DSG bisa launch control. Nah, kenapa? Shortcut lebih murah. Ganti. Kalau enggak X5 atau X3 yang 3500 cc. Lu mau bikin berapa? 3500 cc 3.5. Hah? Apa? X-Drive atau iDrive yang 3.5. Dia mesinnya N55, N55. Itu sama mesinnya yang dipakai di 335 atau 535. Iya, Po. Iya. Jadi dari keluarga X5 sama X3 itu ada. Lu cuman bikin knalpot nih sama remap. Gearboxnya mirip sama DSG, bukan DSG tapi mirip sama DSG. Feel-nya. Feel gearboxnya. Ya. Mau bikin minta berapa HP? 450 HP bisa oke. 400 HP bisa oke. 450 agak rentan sih. Rentan ke mesin dan rentan kebalik. Banyak kebalik mobilnya. Iya, ngapain repot-repot HRV dan gitu. Ini nih dia nih kayak mau ngikutin itu tuh FT. itu yang IG-nya calon pembalap. Ya. Calon aja terus. Bukan @ku. Real name-nya calon pembalap. @nya nama aslinya. Itu, Bu. Ya jangan meniru dia lah. Ya kecuali memang kalian emang slow pakai banget gitu ya. Tapi pun harus sabar pakai banget juga. Value to money-nya harus dipikir. Kalau aku sekarang ya, value to money-nya harus dipikir. Terus kemudian power yang dihasilkan terhadap uang yang kamu keluarkan harus dipikir. Terus kemudian yang terakhir, apa iya banyak ini orang nih, ini kita rubah, kita potong-potong aja nih, kau hajar aja semuanya. Ya, nggak mobil nggak akan aku jual. Selang setahun kau mau tak standarin aja. Itu sering terjadi. Sering banget. Pertama idealismenya, ini mobil ini ada nilai historikalnya nih, gitu kan. Ketika dia bosan atau kekomporan sama teman, keren ini dijual juga akhirnya. Dijual dengan kondisi udah diacak-acakan seperti itu. Otomatis tidak berguna apa-apa. Tapi kalau yang ganti mobil yang tadi, yang memang propose-nya segitu, HP-nya segitu dan sebagainya, mau dijual lagi juga nilainya dropnya nggak terlalu banyak. Ya. Mungkin ini Cina nih gua nih no. Jadi mikir sampai segitu kalau modif. Ya. Motif ya motif, cuman jangan terlalu kayak gitulah. Kalau menurutku dan menurut koko juga kayak gitu. Aku hampir sama sih. Nah, soalnya kan gini ya. HRV harga berapa sih? HRV sekarang 300 something. Oke, 300-an. 350. Lu modif lagi 250. 350. Ya 600 ya. Kecuali itu mobil bener-bener kayak ini estilo yang memang kolektor item atau Integra atau apa kan gitu kan, yang rare Skyline rare gitu kan, itu nggak masalah sih sebetulnya. Rare atau legendary ya monggo silahkan, dengan senang hati pun dikerjakan sama aku. Tuh sayanglah, masa sayangilah duitmu. Ya sayangilah duitmu, sayangilah mobilmu. Gitu loh. Karena walaupun ya kita nggak, no wonder ya, ini nggak tahu juga sih ini mobil dia untuk harian atau mobil dia memang mau dia oprek-oprek, dalam artian dia masih punya mobil lagi untuk daily. Nah kalau mobilnya dia cuman ini doang yang untuk daily dan mau dibikin kayak gitu sama dia, lu mau pakai apa selama ini mobil dibikin? Setahun juga belum tentu selesai. Ya bisa selesai kalau parts yang diperlukan ada. Terus pengiriman cepet. Nah, itu mungkin bisa. Oke, itu makanya di story itu aku sering bilang kelompok hibernasi itu kenapa lama, cari part yang susah. Yang kedua, udah dapat pun lama datangnya. Itu. Jadi ini kita pesan part untuk 86 stang piston udah 4 bulan belum sampai Indo. Tuh. Dengar sendiri ya. Apalagi tuh 350 set, 370 set. Itu makin susah, ibaratnya sih 86 kan masih cukup banyak ya unitnya. Apalagi tuh 30. Cah balap baby. Sampai males aku ngomongnya 3.
Oke, next. Mau nanya, kalau mobil dipasang turbo tapi bus kecil paling 0,3, 0,4 internal apa nih? Internal total. Ya itu, internal standar ting apa ting nih? Perlu nggak sih ganti radiator sama oil cooler? Ada beberapa yang orang nggak pakai konsep buat daily, tapi bisa sekali-sekali iseng morning run track day. Dia nih typo kan, aku jadi makin goblok bacanya. Iseng morning run track day gitu. Apa perlu ganti radiator atau radiator standar cuman ganti coolant yang kualitasnya lebih bagus? Terus juga kalau nggak pasang oil cooler, ganti olinya aja yang kualitas lebih bagus, itu aja. Kok mohon pencerahannya. Ini tolong kok besok kalau ini nggak ada titik koma ya, kalau ngasih pertanyaan kasih titik koma ya. Gue yang baca juga bingung, bre. Pertanyaan pertama, mobil lu apa? Iya ya, dia nih kan? nggak nyebut juga nih apakah mobilnya Innova mobilnya Jazz mungkin atau Brio. Rata-rata mobil bisa di bus itu sekitar bangsa setengah bar, which is 0,5 bar, which is sekitar 7 PSI. Kecuali keluarga L series. L series kenapa enggak? Karena dia memang konsepnya dibikin NE dan dia bikin conrod. Namanya conrod. Oke. Conrod itu kecil. Untuk mengurangi rotating mass. Rotating mass itu bahasa Indonesianya apa ya? Massa yang berputar. Jadi biar lebih enteng, biar dia lebih ringan nih muter si krek as kan gitu kan. Oke. Karena ini kan cuma penerus daya, sumber dayanya dari ledakan yang ada di bawah sini kan. Jadi ini sebetulnya itu beban kalau terlalu gede kan gitu. Nah, kalau di bus lebih dari, kalau L series di bus lebih dari 0,4 bar, kuat nggak? Di atas mah kuat. Cuman kelakuan kalian kan kita nggak ngerti, hasilnya bengkong kayak gini. Tapi ini ya bukan punya L kan? Kan ini punya Ford. Ford saya ingat gue. Ford aja yang dia desain, enggak ya, ini Ford. Yang Rubicon beda lagi. Rubicon yang di pintu tuh apa ya? Bukan itu. Tahu lupa. Itu Evo. Itu ceritanya. Terus apa tadi pertanyaannya? Radiator. Ya. Semakin gede power yang dihasilkan, which is berarti misalnya nih kita ngebayangin aja nih 1500 cc berarti 1,5 liter bahan bakar bukan bahan bakar, udara itu disedot oleh si piston nih. Itu gunanya asbak. Jadi gini, piston turun itu kan nyedot, empat-empatnya turun itu nyedot 1500 cc, 1,5 liter. Kalau engine normally aspiration. Tapi ketika dia di booster FI, force induction, mau itu supercharge atau mau itu turbocharge, dia engine ini dipaksain masuk nih udara. Berarti yang masuk itu lebih dong dari 1500. Ya. Sebetulnya, cuman dimampatkan tetap 1500, paham? Dimampatin. Jadi aslinya, Pak Anda tuh nyari inspirasi nih untuk. Nih, aslinya mesinmu segini, yang disedot nih udara yang disedot segini, dengan tanpa tekanan. Oke. Zero vacuum, ya kan? Terus kemudian karena ada force induction, udara yang dimasukin itu segini nih. Sebetulnya handphonemu ini cuman karena dimasukin ke ruangan nggak mungkin gedein dong. Iya. Dari ruangan yang tidak ada tekanan dimasukin, dimampatin, ini jadi segini, jadi masuk jadi segini, dia ada bertekanan dong.
menghasilkan hit yang lebih gede apa enggak? Iya. Logikanya itu aja. Iya. Ya. Kalau terus tanya, radiatorku terus cukup apa enggak? Ya mobilnya apa, kondisinya gimana? Tapi biasanya mostly masih bisa. Cuman mungkin upgrade kipas. Nah, ada something-somethingnya lah. Gitu kan. Terus kemudian kita setup fuel juga jangan terlalu mepet ke power supaya enggak menghasilkan kalori yang lebih kan gitu kan. Efisiensi timing ignition juga harus bagus gitu kan. Itu. Karena apa? Kalau ketika kita masukin tekanan ke turbo, timing ignition cenderung lebih rendah daripada ketika kita NE. Misalnya nih di peak RPM kita target di 35 derajat. Kalau NE 7000 RPM. Ketika di 0,6 bar nggak mungkin kita kasih 35. Iyalah. Pasti di bawah itu, entah di 20, entah di 15. Efisiensi timing ignition itu sangat lebih rendah. Lebih rendah daripada itu, sehingga dia menghasilkan heat juga lebih. Makanya di mobil turbo disarankan kalau yang udah turbonya yang speknya udah lumayan nih, pakai dong exhaust gas temperatur lu pasang. Kayak di filmnya Fast and Furious ya, yang pertama yang Brian mencet nose lebihan danger to exhaust manifold, ada tulisannya. Pertama waktu dia masih goblok. Pertama dong. Oh iya, yang kedua udah pinter. Itu yang dia paksain nos. Yang Fast and Furious kan, bukan yang The Fast. Yang mobil turbo, hajar nos, menghasilkan juga exhaust yang lebih tinggi. Itu kan terus jadi stimulan terus loh. Makanya tuh, itu bener itu film cerita. Cuman dilebay-lebayin dikit ya, wajar lah namanya film. Namanya film ya deh. Kalau itu di dunia nyata, nggak bangsa 10 detik gitu, 3 detik dup mesinnya. Ya kan itu dia kan ganti sisi mukanya tuh loh, jadi kelihatan kayak 10 detik. Oke, dah. Nah, itu aja. Udah. Apalagi sih? Udah, ya sebenarnya ada lagi sih, tapi kepanjangan nanti. Enggak, ini oil cooler oke dipasang, nggak apa-apa. Karena kan oil cooler juga, turbo pelumasannya juga dari oli mesin ke situ. Jadi dia akan menghasilkan panas yang lebih tinggi nih, si olinya jadi lebih panas daripada NE. Kasih oli cooler lebih oke. Terus itu oli kualitasnya yang lebih bagus. Ya iyalah, pastilah. Masa pakai kualitas standar? Bisa, tetap harus. Dan lebih kental kalau menurutku. Tapi yang utama ini bukan di titik ini. Engine manajemennya yang harus dirapiin. Engine-nya dulu. Engine manajemen? Ya. Engine manajemen itu which is ECU. Karena program mobil NE yaitu NE gitu kan. FI ya FI. Nggak bisa lu mix mobil NE lu paksa jadi FI, nggak mungkin. Tapi kebalikannya, mobil FI misalnya terus kepepet nih, turbonya meledup jebol, orangnya belum punya duit, dijadiin NE dulu ngerusak mesinnya, enggak bisa. Ya bisa, karena di ECU-nya ada sektor, ada pembagian sektornya. Ini mapping yang buat NE, di atasnya pasti mapping buat FI. Kalau di grafiknya gitu maksudnya. Tapi kalau NE ya jadi cuma satu blok, nggak, di atasnya nggak ada nih. Ya iyalah. Ngapain ya ada itu ya? Itu yang pertama. Itu kedua juga mobil FI itu biasanya map sensornya juga beda. Jadi memang harus update isinya dulu gitu. Karena bacaannya beda Mas. Ini nggak dikasih tahu juga mobilnya apa soalnya, jadi kita nggak bisa jawabnya dengan tepat. Jadi tapi semoga bisa menjawab ya gengs. Tapi balik lagi itu tadi mobilnya apa,
terus engine manajemennya tadi seperti apa, terus yang lainnya yang ngikutin. Oli kan mendukung ya, soalnya big support sih malah, big support banget tuh kalau Oli kan sebenarnya. Radiator pun juga tadi. Oke, baiklah, aku capek. Oke, boleh. Kalau mau nanya lagi boleh. Tapi ini aku kasih catatan aja. Kalau mau nanya, misalnya kasusnya itu mobil apa, kalau lebih bagus lagi tahun berapa. Kayak tadi kan, apalagi kalau misalnya kayak bangsanya Jazz, Innova, itu kan banyak banget nih serinya tahunnya dan udah macem-macem juga nih. Speknya juga beda-beda. Kayak Innova aja yang lama aja kayaknya bentuknya sama. Orang kira cuma facelift doang. Iya. Jeruannya beda-beda. Nah, itu kayak beda-beda. Sebutkan aja, misalnya aku punya mobil Jazz GL8 tahun sekian, Matic dan segala macamnya udah ganti ini itu, kalau mau diapain apa? Contohnya doang nih, gitu. Jadi kita yang jawab pun bisa lebih tepat sasaran. Dan kalian pun bisa dapat karena kita basicnya bukan dukun. Pasang lupa. Jadi gitu. Kalau mau tanya lagi boleh banget. Enak malahan jawabnya. Kalau kayak gini kan kita kayak ngawang-ngawang, ini mobilnya apa ya? Ini mobilnya apa ya? Kalian yang dengerin pasti bakal bingung juga. Jadi tadi aku jawab semuanya based on global. Jadi kita yang jawab general, kalian pun yang juga pasti bingung kan, how to imagine apa ini jawabannya gimana sih sebenarnya gitu. Jadi win-win solution lah buat kita gitu. Jadi harus pasti. Oke, jangan lupa untuk subscribe, itu loncengnya dinyalain, apalagi untuk kalian-kalian yang udah nanya. Walaupun aku tahu dari kalian yang nanya ini ada banyak banget yang nggak subscribe, tapi ya nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya kalau kalian mau tahu kalian dijawab apa enggak, di subscribe, terus loncengnya nyalain gitu ya. Aku nggak maksa kok, tapi itu memberikan solusi untuk dia, ya kan? Dia yang nanya soalnya nih, kita kan cuma jawab nih. Ya udah, kalau kayak gitu, see you on next video.